Halo teman-teman, kita jumpa lagi pada channel saya Job Habdi. Di dalam channel ini ada satu rubrik Sudut Meja tentang hobi atau kebiasaan yang dilakukan pada waktu luang dan kisah-kisah yang menyertai dari hobi atau kebiasaan yang dilakukan di waktu luang. Dan perlu saya sampaikan di awal ini bahwa tempat kami berkumpul bersama di sini adalah ruang OSIS SMA Don Bosco Padang. Seperti terlihat di dalam gambar, ada sejumlah narasumber yang ada di dalam gambar ini. Mereka adalah tim dari DBL SMA Don Bosco yang berhasil menjadi juara pertama pada saat kompetisi beberapa waktu yang lalu. Nah, kita akan mungkin mendengarkan banyak kisah-kisah, cerita-cerita yang berkaitan dengan hobi basketball. Oke, ya. Selamat sore semuanya ya. Sore. Silakan. Kita berkenalan terlebih dahulu. Tentu kita ingin tahu ya siapa yang cowok-cowok ganteng yang ada di dalam ini. Mungkin paling ujung dulu. Mungkin bisa perkenalkan dirinya, lalu kelas berapa dan di basket dan dalam tim kemarin sebagai apa. Silakan. Oke. Saya William Hakim dari SMA Don Bosco Padang ya. Saya kelas 12 IPS 3. Di posisi kemarin saya sebagai forward. Forward ya? Forward itu artinya apa? Bagian depan gitu atau bagaimana? Ke pemain yang lebih besar. Oh, gitu. Oke, silakan selanjutnya. Nama saya Dimas Igo Gurning, saya dari kelas 12 MIA 4, posisi saya itu point guard. Itu artinya apa itu? Karena saya tidak tahu kan. Point guard itu biasanya yang bawa bola, yang passing. Gitu. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Daniel Arif, saya dari SMA Don Bosco Padang. Saya dari kelas 12 IA 1. Posisi saya adalah shooting guard. Artinya apa itu? Shooting guard itu yang memasukin bola menembak. Yang memasukkan bola. Oke. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Rangga Ramadan. Saya dari SMA Don Bosco, dari kelas 12 IPS 1. Posisi saya kemarin center. Apa artinya itu? Center itu big man, yang pemain besar. Oh, yang besar-besar badannya begitu ya, yang menghadang lawan begitu ya. Wow. Oke, lanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ferdiran Sertomo Stanto, panggilan sapanya Acan. Saya dari kelas 12 MIA 1 dan main di posisi point guard. Point guard berarti point yang guard sama angka gitu? Yang mengatur serangan kayak gitulah. Oh, gitu ya. Oke, di belakang saya nih, saya bisa geser sedikit ya. Perkenalkan, nama saya Saul Octavian Silverius Dimarmata. Saya dari SMA Don Bosco, kelas EX 8. Posisi saya point guard. Sama ya? Sama. Oh, oke. Agak ke belakang pemirsa, di belakang ini. Ya. Perkenalkan, nama saya Nanda Indra Kurniawan dari kelas 11 MIA 4. Saya berposisi sebagai point guard. Point guard juga ya, oke. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Andrew Patrick Ramali dari SMA Don Bosco, kelas 11 MIA 1. Posisi saya shooting guard. Shooting ya, oke. Perkenalkan, nama saya Davin Wiranto dari SMA Don Bosco, kelas 12 IS 3. Posisi saya center. Oke. Nanti agak dekatkan. Perkenalkan, nama saya Ferdi Arman Wijaya dari SMA Don Bosco, kelas 12 IS 3. Posisi saya guard. Oke. Perkenalkan, nama saya Jonathan Panogu dari kelas 11 IS 1. Posisi saya center. Terakhir sebagai apa? Posisi? Center dari ya, tengah. Sama kayak Bang Usas ya. Oh, begitu ya. Nah, pertanyaan yang muncul ketika melihat kalian berkumpul bersama-sama ini, pemirsa, kapan tim ini terbentuk? Ada kisahnya, siapa yang mau bercerita ya? Silakan. Tim DBL yang kalian semua ini ada berapa orang? 12 orang ini. Siapa yang mau mungkin bercerita kapan ini terbentuk timnya? Oh, kapten tahu. Silakan. Kapten. Kapan terbentuknya? Lalu bagaimana latihan-latihan yang dijalani lalu sampai akhirnya pada ikut kompetisi itu? Silakan. Tim yang tahun ini dibentuk. Ya. Dibentuk itu pas tahun lalu, selesai di BL tahun 2021. Jadi selesai itu barulah di 3 bulan atau 4 bulan terakhir tuh dibentuk tim itu. Kami mulai rajin latihan. Lalu bagaimana nih porsi latihannya, jadwalnya, siapa yang melatih begitu? Kalau latihannya kami waktu itu 2 bulan kalau nggak sebulan terakhir tuh kami latihannya pagi sore. Jadi kami latihan sama pelatih kami. Siapa namanya, boleh sebut? Namanya Orlando. Satu orang? Pelatihnya cukup satu?
pelatihnya satu tuh ada juga pelatih satu lagi nama Audi Pahala. Kita harus berterima kasih kan kepada pelatih kan. Kita harus sebut nama kan, karena sudah bantu SMA ADB menghantar DB jadi juara. Nah, perjuangan dan pembentukan tim ini saya ingin tahu nih. Kalian ini kan ada berbagai kelas ya, ada yang kelas 12 sekarang ya, ada yang kelas 10, ada kelas 10, ada kelas 11. Ini bagaimana pembentukannya? Mungkin tahu cerita sedikit nih, sehingga akhirnya terbentuk tim ini jadinya seperti sekarang ini ya. Jadi pas DBL tahun 2021 sebenarnya ada sekitar 6 atau 5 orang dari kami udah main. Pas DBL tahun ini ada anak baru beberapa, ada sekitar 5 orang main juga. Dan waktu itu masih banyak sebenarnya lagi tim kami, dan tim ini udah diseleksi sama Bang Lando, Coach Lando. Itu yang turun untuk seleksinya. Dan hasil seleksi inilah yang 12 ini ya. Ya. Ya, mungkin bisa cerita sedikit pengalaman, mungkin yang lain juga bisa bantu ceritanya. Pengalaman kalian ya pada waktu kompetisi yang kemarin ini, bulan Agustus atau bulan September kemarin. Bisa mungkin nanti saling berbagi melengkapi bagaimana pengalaman kalian ketika DBL yang 2022 ini. Silakan. Siapa mau cerita? Kalau aku sendiri sih pasti gugup. Udah main pun tahun lalu, sekarang gugup juga. Dan kami yang lain juga pasti banyak yang gugup. Yang lain mau cerita nggak? Pen. Ada mau cerita? Ferdi. Oke, misalnya seperti Saul kelas 10 ini, saya kebetulan pemirsa saya kenal dengan Saul ini sejak dia masih SMP, kenal juga mamanya ya. Karena sebagai pendatang baru ini mungkin bisa cerita sedikit ini seperti apa pengalaman akhirnya kemudian digabungkan dalam tim DBL Don Bosco ini. Silakan. Pengalamannya mungkin itu latihannya dari SMP. Berapa bulan? 6 sampai 7 bulan. Makanya bisa gabung. Pemirsa, tadi sebelum berjumpa di sini saya ada bincang-bincang sebelum kita buka ya percakapan ini. Ternyata dari 12 pemain dalam tim ini, 10 berasal dari SMP Maria. 1 dari Pekanbaru. 1 lagi dari SMA Negeri. Begitu tadi informasi yang saya dapat. Begitu ya. Nah, bagaimana ini? Kalau dari SMP Maria mungkin tidak ada masalah karena sudah kenal sebelumnya. Nah, kita mau tanya kepada kaptennya nih. Ini kan bertemu nih dengan yang baru ini. Nah, bagaimana sih perasaanmu lah? Apalagi jadi kapten atau jadi pemimpin dari tim ini. Terutama karena berkenal dengan mereka yang baru-baru ini. Silakan. Awalnya sih agak-agak takut ya? Nggak kenal soalnya kan. Kiranya teman-teman ini baik semua. Teman-teman baik semua ya. Nah, ketika latihan ini ada yang sudah sekian tahun, artinya ada pengalaman DBL pada tahun lalu ya. Tapi untuk mereka yang sama sekali baru, berarti sekarang ini yang kelas 10 ini, bagaimana nih kelas 10 bisa segera menyesuaikan diri ini? Bagaimana nih? Mungkin yang kelas 10 bisa jawab. Itu sama senior disuruh latihan terus. Seperti apa latihan yang dijalani ya, seperti tadi dikatakan oleh Saul ya, seperti apa ya latihan-latihan itu? Apakah misalnya sepulang sekolah latihan lalu sampai malam gitu atau bagaimana tuh? Kasih gambarannya. Itu enggak, waktu latihannya lebih diperhatiin sama seniornya, makanya bisa ikut. Oke. Sebelum kita masuk pada sesi kedua ya, di mana nanti kita akan jeda pemirsa ya. Nanti pada sesi kedua kita akan lebih dalami lagi untuk mengetahui 2 dari tim DBL ini, bagaimana mereka hobi dan kisah-kisah yang lebih panjang lebar begitu ya. Nah, ketika berada di dalam tim ini, terutama untuk yang baru kan bertemu dengan orang-orang baru ya. Walaupun mungkin senior waktu SMP senior, tapi ketika dalam situasi sekarang ini bagaimana ya? Mungkin dengan pelatih yang baru juga itu ya. Sebelumnya apakah sudah kenal sebelumnya? Enak tuh jadinya tuh. Kalian sudah kenal dengan pelatih pada waktu SMP. Artinya ketika saat SMP masuk ke SMA lalu tertarik mau bergabung dalam tim basket. Nah, itu bagaimana itu? Bagaimana caranya atau ada semacam audisinya atau bagaimana, seperti apa seleksi yang dijalani gitu ya? Sebenarnya bukan seleksi, waktu SMP itu kan COVID. Jadi latihan di SMP nggak ada lagi. Jadi
waktu itu Bang Lando ajak latihan di DB. Ikut? Ikut. Lalu pada waktu latihan di DB itu mungkin dilihat, oh ini anak ini punya potensi, ini bagus ini. Apakah seperti itu yang mungkin dalam hal ini selalu rasakan gitu? Iya. Kelas 10 lainnya mana nih? Siapa lagi kelas 10? Satu cuma ada di sini ya. Yang lainnya itu kelas 11, ada berapa orang nih kelas 11 di sini nih? 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya. 3, selebih kelas 12 ini. Wah, ini berbahaya nih, karena tahun yang akan datang ini kelas 12 ini tamat SMA harus bentuk lagi yang baru begitu kan, tim baru begitu kan. Nah, yang kelas 11 naik ke kelas 12, yang kelas 10 naik ke kelas 11, lalu mungkin nanti pelatih akan melihat siapa-siapa yang bagus-bagus untuk jadi bibit, mereka berasal di kelas 10. Oke. Pertanyaan terakhir untuk sesi pertama ini, bagaimana perasaan kalian ketika akhirnya sampai pada babak final dan menang? Siapa yang mau jawab, silakan. Yang lain dong, yang lain. Bagaimana perasaan kalian ketika akhirnya kan setelah melewati beberapa tahapan ya, penyisihan sampai akhirnya number 1 gitu. Yang pasti pertama senang, ya. Dan juga DBL tahun ini berbeda dengan DBL tahun lalu, karena DBL tahun ini udah ada penonton. Yang awalnya kami nervous juga, apalagi di final penonton semakin banyak. Jadi ya yang pasti senang banget lah. Apalagi kalau ada penonton cewek mungkin ya. Itu juga. Oke, mungkin mau tanya juga, apakah pada tahun lalu itu ada DBL atau tidak? Tahun lalu, tahun 2021 ada juga. Ada DBL ya? Ya, tapi tidak ada penonton karena COVID. Jadi kami nontonnya secara live di YouTube. Oh, artinya pemain berhadapan, lalu yang lain tidak ada penonton, tapi ada tayangannya begitu ya? Oke. Mana lebih enak? Yang ada penonton atau tidak ada penonton? Yang ada penonton. Begitu ya? Iya. Yang lain juga begitu? Oke. Oke, pemirsa ya, sebagaimana tadi dikatakan bahwa kita ada 2 sesi. Sesi pertama kita mencoba untuk mengenal secara umum para anggota tim dari DBL SMA Don Bosco yang kompetisi kemarin, bulan apa itu? Agustus ya, dan akhirnya juara ya. Terakhir itu siapa lawannya atau siapa yang dihadapi waktu itu ya? Di final SMA 7 Padang. Berapa skor waktu itu? 80-an lah, beda-beda. Yang lawan berapa? 30 atau 40-an. Begitu ya. Berarti cukup jauh selisihnya ya. Oke. Itu kisah yang disampaikan oleh Rangga tadi. Kita akan jeda sebentar untuk masuk pada sesi kedua. Teman-teman, pada bagian sesi pertama tadi kita sudah berupaya untuk berkenalan dengan satu tim DBL SMA Don Bosco yang berhasil juara pada bulan Agustus kemarin. Dan 2 di antaranya saya ingin menggali lebih jauh lagi tentang hobi atau kebiasaan basket mereka. 2 dari 12 tim DBL SMA Don Bosco. Kita langsung saja, mungkin bisa memperkenalkan sedikit biodatanya lah. Saya Rangga Ramadan dari SMA Don Bosco Padang, kelas 12. Oke. Lalu? Saya Ferdinandus Hartama Sutanto dari SMA Don Bosco Padang, kelas 12 minus 1. Oke. Mungkin kita mulai dari Rangga lah ya. Rangga, ini basket ini bukanlah hal yang mungkin baru bagimu ya. Sejak kapan mengenal dunia perbasketan ini? Pas SMP kelas 1, kelas 1 SMP. Nah, SMP-nya di mana? Di Pekanbaru. Nama sekolahnya? SMP 9 Pekanbaru. SMP 9 Pekanbaru. Berarti tamat SMP 9 Pekanbaru, kemudian SMA-nya di sini ya? Iya. Nah, mungkin bisa kasih gambaran seperti apa aktivitas basket yang Rangga ikuti pada waktu di SMP 9 Pekanbaru itu? Waktu itu belum fokus sekali. Belum fokus ya? Jadi basket tuh cuman sampingannya dulu awalnya. Sampingan pemirsa. Seperti apa sampingannya itu ya? Kayak
waktu itu hobi nggak basket, hobi main bola waktu itu. Jadi Lebih aneh lagi kan? Tapi masih ada hubungan dengan bola. Kalau ini bola basket, ya ini bola kaki gitu ya. Oke, lanjut. Jadi pas nggak lama ketemu sama temannya hobi basket. Di awalnya diajak lah main-main. Waktu itu apakah sudah masuk klub atau masih main-main basket biasa aja di sekolah? Di sekolah aja. Di sekolah aja ya. Nah, kapan itu diajak oleh kawan untuk mulai main basket lah gitu? Mau naik kelas 8, kelas 2 ya. Oke. Lalu kelas 8 baru fokus. bola yang lama ditinggalkan, Ya. basket yang mulai ditekuni. Ya. Nah, apakah ada yang dilakukan untuk lebih menekuni, lebih serius dengan basket ini, misalnya masuk klub atau apa lagi pada waktu itu? Nggak ada sih, latihan dari SMP aja. Nah, apakah pada waktu itu juga sempat mengikuti misalnya ada kompetisi basket yang diadakan mungkin tingkat SMP ada atau Ada. karena COVID juga? Ada ya? Waktu itu COVID belum ada. Tahun berapa itu? Itu pas tahun 2019. 2019 ya. Artinya Rangga pernah membawa nama sekolah yaitu SMP Negeri 9 Pekanbaru untuk ada satu pertandingan basket dengan sekolah lain tingkat SMP begitu ya. Juara? Ada sekali sih. Juara 1? Ya. Oke. Kita lanjut ke berikutnya yaitu Ferdinandus ini. Nah, mungkin sama nih pertanyaannya, kapan mengenal basket ini? Kalau aku mengenal basket dari SD, tapi mulai seriusnya tuh pas SMP. Gara-gara di SMP Maria itu kebetulan olahraga yang diidolakannya itu basket. Juga ada kakak kelas aku yang lainnya, jadi terinspirasi lah main basket dari sejak SMP kelas 1. Aku dari SMP Maria. Nah, kelas 1 SMP Maria sudah pegang bola basket. Itu waktu itu apakah hanya sekedar pegang bola, tidak begitu terlalu serius atau sudah mulai serius gitu? Di SMP Maria ada dibikin khusus ekstrakurikuler untuk tim basketnya. Jadi itu hari Senin sama hari Rabu itu ekskul tim basket. Jadi ya tiap kali ada latihan aku ikut aja. Sebenarnya sih waktu itu masih belum kepilih jadi tim. Gara-gara niat aja, yaudah masuk aja, dipaksain masuk. Lalu masuk tim basket SMP Madia pada waktu itu. Ya. Apakah juga ada diberi kesempatan untuk misalnya ikut kompetisi atau apapun gitu? Aku dapat kompetisinya, dapat bisa ikutnya itu pas SMP kelas 2. Kelas 2 SMP udah ikut kompetisi di mana diadakan di Padang juga, tingkat kota, tingkat provinsi atau apa? Di Padang, tapi masih tingkat Padang, itu kompetisi pertama tingkat Padang. Langsung dapat juara atau belum dapat? Juara 3. Bagaimana perasaan pada waktu itu? Biasa aja sih. Ada gugup-gugupnya atau gimana? Karena mungkin belum pernah sebelumnya begitu. Itu ya gugup pasti karena itu juga nama kompetisi pertama dan juga aku nggak terlalu berguna di tim waktu itu. Pas kompetisi kedua, pas DB Cup itu ada Sesumbar dan Seriau ada satu sekolah datang ke sini. Main baru dapat juara 1 untuk pertama kali, itu baru senang banget. SMP Madia pada waktu itu ya? Ya. Oke. Rangga, kan tadi ceritanya kelas 8 SMP ya? Ya. Basket. Sebelumnya malah main futsal atau sepak bola atau apa gitu dah ya, gitu ya. Nah, kemudian kayaknya asik begitu ya main basket nih. Seperti apa asik main basketnya itu? Bahkan ketika tamat SMP pun dari Pekanbaru ke Padang masuk Don Bosco, mungkin salah satunya pilihannya karena di Don Bosco ini ada basket atau gimana? Ya hobi, lama-lama jadi hobi juga main bola basket tuh waktu itu. Jadi main bola tuh nggak pandai lagi tuh. Padahal itu yang pertama kali disuka ya. Nah, ketika tamat SMP di Pekanbaru juga ada sekolah SMA. Mengapa kok sampai tanda petik terdampar ke SMA Don Bosco Padang ini? Waktu itu ikut seleksi, ada seleksi di DB nih. Jadi masuk jalur prestasi. Dan Rangga ikut itu, ya, lolos gitu ya? Ya. Karena salah satu prestasi adalah di basket. Di itu. basket. Nah, pada waktu SMP itu berapa kali kompetisi yang pernah diikuti? Banyak sih, lebih banyak di Pekanbaru pada di Padang waktu itu. Gitu ya. Baik itu tingkat kota atau? Ya ada sekota Pekanbaru, itu ada Seriau. Nah, pada waktu pertama kali mengenal dunia basket ini bagaimana ini ya? Kan tadi diceritakan dari kawannya gitu ya. Ya. Mengapa
muncul kecintaan main basket ini? Lalu ini cinta pada bola yang pertama tuh malah pelala makin pudar ya. Ya karena yang waktu itu teman sekelas itu rata-rata anak basket semua. Jadi otomatis masuk ke lingkungan masuk basket. dalam lingkungan pergaulan yang Ya, pebasket semua ya. ya. Kalau Ferdi. Bagaimana? Apakah karena masuk dalam lingkungan pebasket juga gitu? Tadi kan cerita bahwa sebenarnya ketertarikan sudah ada pada waktu SD. SD mana? Aku SD Agnes Teresia. Agnes Teresia pada waktu itu kan. Lalu ketika tamat SD, masuk SMP Maria. Lalu di SMP Maria menemukan teman-teman pergaulan yang memang cinta hobi basket begitu. Kalau aku dulu teman-temanku nggak banyak SD yang main basket. Jadi aku biasa tuh suka tuh gara-gara lihat kakak kelas. Jadi aku main sama kakak kelas terus, main sama abang kelas terus, kayak gitu terus. Sampai akhirnya pas kelas 2 udah mulai mahir aku baru ajak teman-temanku yang lain. Kayak tadi ada si Ferdi, si Dapen, si Daniel, si Dimas dan lain-lain. Dari situ mulai sering main basket kita. Oke. Kamu kelas berapa sekarang? Kelas 3. Kelas 3 SMA, berarti kelas 12 lah ya. Rangga kelas berapa? Nah, pertanyaannya ada pemirsa, ini menarik perhatian ini. Setamat SMA ini apakah misalnya masuk sekolah olahraga atau gimana begitu ya? Atau basket ini akan ditinggalkan atau gimana nih? Apakah kalau sekarang ini kan ada prestasi-prestasi pencapaian lewat DBL kemarin boleh dikatakan puncak, karena setelah itu kompetisi nggak ada lagi dan fokus pada mungkin akhir untuk tamat SMA. Nah, bagaimana selepas SMA ini nextnya bagaimana? Next time ya, silakan. Kalau aku mau kejar beasiswa UPH. UPH ya? Ya, Universitas Pelita Harapan ya? Ya, jalur basket UPH di situ. Kalau nggak dapat mungkin stop sih. Itu aja sih rencana aku. Karena di UPH juga ada seperti jalur prestasi Ya, juga. karena kan UPH juga basketnya unggulan juga. Jadi mau kejar situ. Juga katanya sih pengetahuannya bagus. Artinya apa, dengan melihat semacam kurikulum vitae atau daftar riwayat gitu ya, ternyata ada pencetakan prestasi olahraga, dalam hal ini adalah basket begitu ya. Rangga sendiri bagaimana? Kalau saya balik ke Pekanbaru rencana mau tes polisi dulu. Oh, Ya. Mungkin dengan ini jadi satu nilai plus ya, nilai plus bahwa pernah juara kompetisi basket ini. Dan biasa kan memang kalau untuk tes itu ada macam-macam ya, nilai-nilai plusnya entah olahraga bela diri maupun olahraga seperti Iya. itu. Tapi kalau seandainya nanti kalau diterima jadi polisi, basketnya jalan terus juga mungkin. Jalan juga. Atau mungkin bisa jadi suatu saat jadi pelatih gitu, jadi coach ini. Bisa jadi. Itu dia pemirsa. Jadi kadang pada saat entah itu SD, SMP ataupun SMA ada tekun pada olahraga dalam hal ini itu basket. Lalu seperti sekarang ini, kemarin pada bulan Agustus ada kompetisi DBL 2022 dan SMA Don Bosco berhasil menjadi juara 1. Tadi kita sudah berkenalan dengan satu tim, lalu dua di antaranya ini kita coba berbincang lebih jauh yang berkaitan dengan basket. Nah, kalau Ferdi tadi katakan bahwa dia lagi mengincar lewat jalur prestasi di olahraga ini di Universitas Pelita Harapan. Kalau Rangga sepertinya berharap bahwa ketika dalam tes untuk menjadi polisi, catatan pencapaian prestasi itu menjadi nilai plus. Seperti itu kira-kira ya. Kata kunci, mungkin dari apa yang kalian alami selama ini ya, entah itu dalam latihan, entah itu pada saat kompetisi tampil di depan orang, dan akhirnya juara. Mungkin ada yang mau disampaikan kata-kata kunci ini ketika menekuni basket ini, apa itu? Siapa lebih dulu? Oke, Ferdi dulu. Jadi ya kalau mau bisa basket itu ya sebenarnya mudah aja. Latihan terus, ya itu bakal susah tapi nggak bakal sesusah itu. Yang jelas. Berlatih terus. Kalau mau jadi juara mungkin rajin-rajin latihan, terus fokus. Itu aja ya. Baik pemirsa ya, sampailah kita pada bagian akhir dari percakapan dengan tim DBL SMA Don Bosco Padang yang kemarin berkompetisi dan menjadi juara. Ini tingkat Sumatera? Iya, Sumatera Barat. Tingkat Sumatera Barat ya. Jadi pada bagian ini ada yang menarik bahwa jangan lelah untuk terus berlatih.
untuk mencapai suatu prestasi. Jangan tanggung-tanggung kalau sudah menekuninya. Oke, teriring ucapan terima kasih kepada Rangga dan Ferdi, juga kepada coach yang telah mendampingi dalam percakapan ini. Terima kasih juga kepada keluarga besar SMA Don Bosco yang telah menyediakan kesempatan bagi kami untuk bisa berbincang-bincang dengan peserta didik dari SMA Don Bosco. Semoga dari percakapan ini ada hal-hal tertentu yang berguna, menarik, dan bisa menjadi teladan hidup kita, terutama bagi kalangan muda. Teriring ucapan terima kasih dan teriring juga ucapan maaf kalau seandainya ada yang janggal. Kita berpisah. Thank you.